Hanya seperti ini, bahwa NTT sendiri sekarang berada di zona resiko rendah. Apa yang sudah dikerjakan, bagaimana perjalanannya, apa tantangannya, nanti semua akan dijabarkan oleh Pak Marius. Pak Marius, kita mulai dari yang awal Pak Marius barangkali ya, supaya masyarakat semua mengerti awalnya seperti apa di NTT, kemudian sekarang sudah berada di zona yang seperti apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Salam Iya. dari Nusa Tenggara Timur. Iya. Salam dari Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Dan kita tahu eskalasi penyebaran virus corona di berbagai negara begitu tinggi, termasuk di Indonesia tentu. Kalau Iya. kita lihat kurva statistik dari hari ke hari semakin meningkat secara nasional. Dan khusus untuk Nusa Tenggara Timur, sejak tanggal 15 Maret, ya, Iya. ketika Bapak Gubernur memimpin rapat untuk membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kami ikuti dengan pelarangan keluar daerah khusus untuk aparatur sipil negara. Maaf Jadi, Pak, walaupun belum ada kasus Pak di sana. belum ada kasus waktu itu. Ya. Dan ketika 33 provinsi yang lain waktu itu tertular virus corona, NTT adalah satu-satunya, sama dengan Gorontalo kalau saya tidak salah ya. Yang belum ada dua kasus sama provinsi. sekali. Ya, belum ada kasus sama sekali. Baik. Itu berlangsung kurang lebih 3 minggu, ya. Sementara provinsi lainnya semuanya tertular virus, tapi Gorontalo termasuk Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terakhir Baik. tertular virus corona. Ya. Kenapa? Karena memang sejak awal Bapak Gubernur sudah mengontrol secara ketat keseluruhan wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi sejak ditemukannya kasus tertular virus corona di Depok ya, yang diumumkan oleh Di Indonesia Bapak jadinya Presiden, ya. di Indonesia, Iya. ya. Kan Bapak Gubernur dan kami semua sudah mengantisipasi. Sehingga sejak awal Bapak Gubernur sudah melarang semua aparatur sipil negara, termasuk juga aparatur sipil negara unit-unit servikal tidak melakukan perjalanan keluar daerah, keluar Baik. Nusa Tenggara Timur. Itu Baik. awalnya. Ya. Itu awalnya. Tapi kapan Ya. mulai ditemukan kasus di NTT Pak? Mulai ditemukan kasus itu di Nusa Tenggara Timur itu Maret, akhir April. Akhir Itu mulai April. ditemukan. Ya, Iya. akhir April ditemukan ya. Itu pun kasus itu kasus importer case ya. Jadi salah seorang warga Nusa Tenggara Timur yang waktu itu pulang dari Washington, Jadi Amerika imported Serikat. nih ceritanya ya Pak ya? Ya, Iya. jadi semuanya imported case ya. Baik. Jadi ketika dia pulang dari Jakarta, ke Surabaya, Yogyakarta dan kembali ke Nusa Tenggara Timur ke Kupang, Iya. ada tanda-tanda sesak napas dan sebagian temannya di Jakarta yang waktu itu ada rapat bersama, sebagian temannya tertular virus, maka dia secara aktif memeriksakan diri di rumah sakit Baik. di Kupang ya, rumah sakit. Baik. Setelah diambil swab, dikirim ke Jakarta, itulah pertama kali ditemukannya pasien yang pertama ya. Pak, saya mau tanya lebih jauh Pak. Ini kan sebenarnya pelajaran untuk daerah lain ya Pak ya. Apa Pak sebetulnya yang kemudian membuat masyarakat bisa ikut patuh tuh apa Pak? Atau barangkali sebelumnya juga ada ada halangan tapi kemudian bisa diatasi. Sebetulnya apa sih Pak tantangan paling besarnya mengajak masyarakat ikut serta ini Pak? Dan begini, saya memulai sebagai juru bicara ya. Iya. Sosialisasi kami ini kan pagi dan malam. Iya. Jadi setiap hari itu kami selalu rilis pers, disiarkan secara publik melalui televisi, radio, Facebook, dan semua masyarakat mengikuti. Jadi edukasi itu kita lakukan berkali-kali. Jadi tidak jadi kunci dari pemerintah harus mensosialisasikan secara terus-menerus. Ini tingkat daerah ya Pak ya? Ini tingkat daerah satu provinsi. Jadi setiap pagi dan setiap malam begitu, semua Ya, serentak. Serentak. Jadi Baik. semua orang mendengar, seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur sudah tahu bahwa jam sekian siang dan jam 8 malam akan ada rilis pers, akan ada pengumuman dari juru bicara. Dan di tengah pengumuman itu kita memberikan edukasi publik. Dan itu selalu diikuti oleh masyarakat. Baik, iya. Dan di samping itu Pak, saya kira saya mau tambahkan, kita juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga agama. Baik. Kepada imam masjid, kepada pastor, pendeta, karena mereka juga mengumumkan di gereja-gereja, di masjid, ya, di pura, kelenteng. Artinya kami memberikan apresiasi semua kepada
lembaga-lembaga agama kita ya, yang turut serta bekerja bersama pemerintah. Baik. Ya. Jadi jelas nih pemirsa ya, sebetulnya kekuatan itu di masyarakat sebetulnya. Berhasil atau tidak berhasilnya nih memutus penyebaran COVID-19 tentunya memang di masyarakat kembali kuncinya. Pak, tambahannya lebih jauh barangkali Pak. Masyarakat barangkali bertanya juga kan, ini kita akan seperti ini berapa lama? Apakah masyarakat menanyakan seperti itu atau mereka sudah siap ya, sudah selama belum ada obatnya kita akan terus seperti ini. Seperti apa Pak di sana? Ya, saya kira secara nasional ya, kita tahu dampak sosial ekonomi dari eskalasi penyebaran virus ini tinggi sekali ya, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih 3 bulan ini kan kita lebih banyak tinggal di dalam rumah. Yeah. Jadi semua jasa usaha ekonomi itu menjadi terhenti, stagnan. Sementara di satu pihak masyarakat harus hidup, kita harus survive, Yeah. harus mencari makan ya. Jadi sekarang yang kita usahakan bagaimana pasca penyebaran virus ini dan penanganannya, kita tidak juga melupakan sosial safety net, ya, bagaimana untuk memperdayakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Ya, namun demikian satu hal yang patut dicatat, selama pandemi COVID ini solidaritas kemanusiaan sesama itu tinggi sekali. Itu luar biasa. Pak Marius, terima kasih banyak. Saya doakan Pak terus Pak ya, keadaannya baik terus, selalu resiko rendah terus ya Pak ya. Dan bisa diikuti oleh daerah sekitarnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Tapi jangan lupa Pak, kita pakai masker lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak pemirsa tentunya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak pemirsa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengejar seperti NTT dan kita semua bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi tentunya. Salam.